sebagai pendamping keluarga harapan. Dan di sini ibu-ibu ada yang hamil sama yang punya balita umur dari berapa bulan Bu di sini? Habis itu wajib. Dari umur ini umur baru lahir ada? Dari umur berapa bulan di sini? Habis normal Oh 12. ya, ini Ada siapa? satu kasus Ini misalnya dari 10 ke 11 kalau kita transfusi darah 3 bulan sampai umur 6 tahun ya. balik kalau darah Nah, di sini habis saya jadi habis itu ayo harus menjelaskan tes habis. Harus udah pakai PGS ke bayar berapa tuh kalau misalnya 30-35 cek itu. Udah ada yang tahu masalah stunting? berat badan sekarang 45 ya. Sebelum hamil berapa? 39. Siapa yang sudah paham mengenai dan tahu apa itu stunting? Hampir ini berarti ya. Hah? Stunting? Stunting itu yang pertama umurnya sama berat badannya tidak sesuai. Itu kalau stunting. Misalnya umur anaknya sudah umur 2 tahun, tingginya belum sesuai Sebelum habis itu penting. yang dianjurkan oleh dari pihak kesehatan, misalnya belum mencapai sampai 100 cm. Itu no stunting. Dan atau umurnya tidak sesuai dengan berat badan. Misalnya berat badannya tidak melebihi. Ada yang melebihi, misalnya bobot timbangannya cuma 30 kilo. Nah, ini timbangannya melebihi dari faktor umurnya dan juga tingginya. Membawa oksigen. Dan ada juga sebagian Janin itu dibawa dari saluran merah dari darah. tingginya Ini penting. di bawah rata-rata dan sangat kurus. FE-nya 2 kali Artinya 1. itu juga bisa dikatakan stunting ya. Makan Nah, makannya porsi apa yang dilakukan ini dari pemahaman tadi stunting, ibu-ibu sudah tahu kan apa itu stunting? kalau di beda-beda Nah, kalau berbicara stunting, apa yang harus dilakukan ibu-ibu? puskesmas Kalau lebih misalnya murah. anaknya Murah puskesmas. jumlah Masa sih umurnya itu tidak sesuai dengan sebentar itu tes kayak gitu Pak. bobot berat badannya dan juga tinggi badannya, Habis apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? selingkit lah ya. Hah? Pokoknya usaha nih tes habis Beli makanan bergizi, udah itu iyo masih nggak wano bayar pokoknya tes habis. buah-buahan nggak masuk. Nah, buah-buahan apa aja yang dikasih? Enggak, usaha hamil. Kalian Nah, sebagai ibu-ibu ini penerima manfaat, ya rotinya Beb. ada nggak kendala dari segi Foto sudah foto ekonomi sama ibu ya. untuk pemberian gizi kepada anak? Badan Ayu ini berapa Beb? Dari segi ekonomi, misalkan. Oh yuk. Nah, apa yang dilakukan lagi? Ketika misalnya ekonomi ini di bawah rata-rata. Nah, untuk memberi gizi sama anak ataupun ibu hamil, apa yang dikasih oleh ibu? Apakah membeli, memaksakan diri untuk membeli, atau seperti apa? Maaf, buka dulu saya Ya, kakek, kita kan ditanam sendiri di belakang rumah ya kan? Pisang juga ya kan? Paling penambahan gizi dari posyandu aja ya kan? Penambahan gizi misalnya kayak ada susu ataupun bubur ya. Nah, dari ibu sebagai ini penerima manfaat bisa menambahi juga dari dana bantuan itu untuk pembelian gizi ya. Dan juga ada juga bantuan pangan ya. Bantuan pangan non tunai itu juga sangat membantu ibu ya. Nah, ini masalah penanganan stunting tadi itu ibu sudah paham lah ya. Sudah. Nah, sekarang ini ibu-ibu kalau menstimulasi apa tahu apa itu stimulasi? Stimulasi ada yang tahu nggak? Stimulasi itu sama itu Berapa dengan bulan yuk ini yuk? rangsangan. Rangsangan misalnya ibu-ibu Bulan lalu datang ke sini. misalnya Tapi telat ya. mengelus perut kalau lagi ibu hamil. Dia nggak ada di sini ya. Ya, Bulan kemarin. itu yang namanya stimulasi. Mengelus perut Oh, ada di ataupun sini. mengarahkan ibu-ibu ya perut yang lagi hamil Iya. di pagi hari mengarahkan perut ke sinar matahari dan juga mengelus itu sangat bermanfaat. Nah, ibu-ibu tahu nggak itu stimulasi ini seperti apa?
ketika diajarkan oleh Ibu Bidan Mas Posyandu. Yuk mau kasih. Nah, di stimulasi juga ada yang namanya ketika ibu bersih pagi kan ada yang bersih misalnya biar ada, termasuk itu kan olahraga kecilan. Nah, ketika ibu olahraga kecilan di pagi hari sambil menyapu, nah kalau pas misalnya ada matahari seperti ini, itu kan bisa diarahkan tuh fungsi matahari itu kan cahaya itu kan sangat berguna untuk ibu yang hamil. Ibu yang hamil itu sangat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, dan juga untuk anak-anak yang sudah berusia 0 sampai 6 bulan juga itu juga sangat berfungsi untuk stimulasi. Nah, untuk ibu-ibu yang menstimulasi anaknya dari umur berapa bulan ya? Dari umur 1 tahun lah, 1 tahun sampai 2 tahun. Itu seperti apa cara ibu-ibu menstimulasi? Stimulasi kan sudah saya kasih tahu. Apa itu stimulasi? Misalnya di rumah itu diajak nggak anak-anaknya bermain atau membedakan warna, diajak ngobrol, dia benar. Apalagi yang ditahu ibu stimulasi di rumah. Kadang-kadang otaknya ya benar. Nah udah itu apalagi yang diketahui ibu untuk perkembangan otak anaknya dan juga gerak dari anaknya itu apa yang dilakukan oleh ibu? Ataukah dibiarkan aja main-main di situ, mau ngapain di situ apa kayak gitu? Diajar menulis itu kalau sudah umur 4 tahun ke atas ya. Nah, 4 tahun ke atas. Ada lagi diajari kalau lagi di rumah, misalnya kalau ayahnya apa yang dilakukan ayahnya di rumah, misalnya pulang kerja sama anaknya atau pas lagi liburan, ngajak bermain ya, ngajak bermain misalnya main apa? Main bola, main lempar botol ada nggak? Misalnya botol-botol plastik kecilan. Ya, apa lagi yang dilakukan oleh ayahnya di rumah? Nah, kalau misalnya anaknya yang baru belajar merangkak, apa yang dilakukan oleh ibu? Jadi berjalan. Nah, itu apa lagi? Mau dikasih mainan biar mau merangkak berjalan gitu ya. Apa lagi yang dilakukan oleh ibu? Nah, ini pena kamu. Pena warna hitam. Mana? Ada lagi? Belum. Tadi kita pikir. Nah, ibu-ibu datang ke sini posyandu mau ngapain? Cuma imunisasi baik. Mana bukuin aku? Di imunisasi itu ada buku taruh kan ke Bapak kayak ya? Buku panduan. Di situ ada kan? Di buku panduan itu cara 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6, menstimulasi 7, anak 8. ataupun ibu kandungan yang lagi mengandung ada kan? Mana pena yuk? Itu ada semua loh lengkap. Mulai dari pemberian gizi, ke dalam tadi. cara menggerakkan ini sel motorik dari anak ada kan? Ayo masuk ikan. Nah ibu-ibu di rumah kalau misalnya ada anaknya yang sudah mulai merangkak itu ada nggak di ini dikasih menunjukkan warna, membedakan warna ada. Misalnya ibu-ibu buatnya itu seperti apa? Bola-bola kecil ya. Warna-warni. Udah itu main-main Si pacar ayah pada tunggu lah ya jam 11 kan. Masih di sini. Itu kardusnya ada kursi dong. Balik ke belakang sih. Langsung balik. Berarti kardus ya. Jemput sama kami tidak absen kalau saya ini. Oh, ada itu kan. Kalau ada Surat tugas. Nah, ketika ini anak-anak ibu belajar mau makan, ibu-ibu ngajari makan itu seperti apa? Saya pegang sendok. Udah itu cuci tangan baru dikasih makan gitu ya.
Nah, kalau misalnya ibu anaknya sudah belajar pakai pakaiannya, itu diajari atau dibiarkan aja? Diajari ya. Nah, apalagi yang dilakukan ibu di rumah ketika anaknya sudah mulai belajar berbicara? Apakah ibu-ibu sering ini melakukan mengajak bicara? Ada nggak fungsinya itu ibu-ibu ngajak Ini dia belum anaknya ini. untuk ini bicara? Nah, apa fungsinya itu? Biar pintar ngomong ya. Jadi ibu-ibu paham berarti Mbak Dwi, masalah Mbak Dwi. menstimulasi anak di rumah ya. Nah, stunting tadi sudah paham. Masalah stunting tadi sudah paham. Apa tadi stunting? Pertumbuhan anak yang kurang relevan ataupun kurang tidak Halo, sesuai Yu. dengan Yu, faktor Napi. umur dan juga Yu. jumlah berat badan anak. Ada yang misalnya terlalu kegemukan, ada yang Aku tak sangka tengok Yu Napi, Mbak. Nah, kalau yang ini, kalau yang kegemukan, obesitas ya. Nah, itu cara penanganannya. Nggak apa-apa lah Yu Itu Napi kan bagaimana? kan. Enak banget. Bukan dikurangi. Udah itu olahraga. Kedua, agar pelatihan. Udah itu. Nah, kalau yang tadi menstimulasi apa tadi? Merasakan bagaimana tadi perasaan di rumah? Termer gizi itu ke ini ke stunting. Nah, kalau untuk menstimulasi tadi itu kan pertama misalnya kalau ada ibu hamil yang melakukan dari pengelusan ke perut dan juga mengarahkan perut ke cahaya matahari ataupun pakai senter, itu ada fungsinya. Dan juga ada olahraga kecil untuk ibu hamil dan juga yang punya balita itu diajari cara menggendong, menima dan juga apa lagi? Dan itu menimang bayi menggendong. Nah, mulai mengajarinya membedakan warna dan juga mulai mengajari ngomong, berbicara. Misalnya mau ngomong satu, itu misalnya kan, ya. Ini jangan pernah ibu-ibu mengajari anak itu tuh dengan bahasa yang lama. Misalnya mau minum susu, jangan ayo minum susu, jangan, tidak boleh. Jadi sesuaikan ininya, kosakatanya. Kalau memang dia mau minum susu, ya itu boleh. Ayo minum susu nak, jangan ayo minum susu nak. Ibu jadi terbiasa nanti kebesarnya. Jadi itu tidak boleh ya. Nah, baru kalau misalnya di rumah itu diajari anaknya bermain. Baru Tidak sesuainya nakalnya yo disuntik nangis yo. melempar dan juga mempuaskan anak-anaknya bermain dengan sebayanya. Itu sama mensosialisasikan anaknya bahwa dia sudah bisa bermain dengan kawan-kawannya. Ya, itu yang perlu diketahui ibu mengenai pencegahan penanganan stunting untuk memberi stimulasi kepada anak. Demikian, ada yang mau ditanya? Ada mau ditanyakan? Tanya Yu, kapan cairnya Yu? Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir untuk masalah pencegahan dan penanganan stunting dan cara memberi stimulasi anak. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya tengah ya.